Teman tadi videonya hanya sampai di Al-Irsyad sama Tasim. Kita akan memulai lagi dari Al-Irsyad sama Tasim. Karena tadi belum komplit ya. Share screen dulu. Jadi pengertiannya Al-Irsyad sama Tasim itu menyebutkan maknanya, menyebutkan sebuah apa ya? Jadi gini, sebelum akhir fakroh dia itu menyebutkan kalam yang di akhir itu. Ya, bukan ini ya, bukan untuk menyebutkan sih, tapi lebih tepatnya itu menunjukkan bahwa dia itu menunjukkan akhir kalamnya itu bakalan seperti itu. Nah, seperti contoh dzalika jazainahum bima kafaru wal jazi al kafur. Nujazi ini menunjukkan bahwa dia itu untuk orang-orang yang kufur gitu. Kecuali makanya disebutkan sebelum akhir fakroh. Ketika ada soal atau kalamnya seperti itu, maka disebut al-irsyad sama tasim. Terus al-musyakalah. Musyakalah itu apa? Ya lugatan al-masalah, yaitu contoh wasilahan dikrosya bila digoyrohu libuku'i fi syuhbati tahqiqan atau takbiran. Jadi menyebutkan lafaz dengan makna selainnya untuk apa? Libuku'i fi syuhbatihi. Untuk sebagai pengimbang, baik maknanya itu secara tahqiq atau dohir maupun takdir atau tersembunyi gitu. Contoh subgotawa itu artinya pedangnya Allah. Maksudnya itu maksudnya itu disebutkan lafaz yang lain untuk memaknai lafaz tersebut, yaitu amanah billah, iman kita kepada Allah. Kenapa? Lianna al-iman yathhiru nufus, untuk membersihkan sesuatu. Nah, amanah billah itu tadhirullah. Kita menyucikan Allah dari segala hal sesuatu yang selain ada padanya. Maka disebut syabgot Allah. Tapi diungkapkan lain, lafaz yang lain, yaitu tadhirullah. Gitu. Yaitu amanah billah. Amanah billah yang artinya sebagai tadhirullah gitu aja. Kita ke al-muzawajah. Al-muzawajah adalah logatan masdar zawaj baina syai'in. Yaitu percampuran di antara dua sesuatu. Korona bainahuma kurina bainahuma, atau dikaitkan dengan dua sesuatu. Secara istilah, ayat juma'a baina syarti wal jaza' fit tartibil lazim minal lawazim alaihima. Maksudnya itu penggabungan di antara atau percampuran dari sesuatu yang sesuai dengan jawab dan syaratnya. Kita ke contohnya adalah kita ke contoh yang qaulul Bukhtari, yaitu yang paragraf kedua, idza manahannahi falaja bi al-hawa asoh khots ilal washi falaja bihal bi falaja bihal lajar.
Artinya ini menunjukkan bahwa ada sebuah syarat dan jawab. Syaratnya itu ida, jawabnya falaj. Kenapa? Kita merujuk ke maknanya bahwa artinya itu apabila mencegah orang yang mencegah dari mengasihinya, maka telah dapat memastikan keinginan kepadaku yang mendengarkan si tukang fitnah, maka pasti karenanya ia dijauhkan. Nah, lafadz falaj di sini itu ada dua kan. Yang pertama itu falaj yang pertama idza manaha nahi faraja bil hawa, maka dia ada huruf fa, falaja bil hawa. Nah, artinya kan maka dia akan mengasihinya. Terus falaja bil hajar, maka ia pasti akan dijauhkan. Nah, di sini ada percampuran. Yaitu antara mencegah mengasihi kekasih dan mendengar si tukang fitnah yang bercampur. Yang bercampur yaitu pada lafadz falaj. Tapi syaratnya itu sama, yaitu ida ya. Terjadi pada lafadz ida. Tapi jawabnya ada di keduanya, yang dimana bait tersebut bercampuran. Itu sih maksudnya al-muzawajah. Terus ar-ruju'. Badi ar-ruju'. Al-aqsa dulu. Wa an naqma fil kalam juz'an thumma ta'qis wa taqaddam ma akharat wa tu'akhiru ma qaddamat bahwa ala wujuh minha. Yaqa baina ahad rafai jumlah wa ma udhifu ilaihi dzalika tarfu nahwu qalu ayyaqa baina muta'alliq fi'laini fi jumlatain ayyaqa baina lafdhaini fi tarfai jumlatain. Nah, badi aksu ini menjelaskan bahwa mendatangkan satu bagian kalam kemudian mengembalikannya, yaitu dengan mendahulukan yang diakhirkan dan mengakhirkan yang didahulukan. Artinya gini, kayak di apa ya, dibalik-balik sih al-aksu. Namanya juga aksu ya, perlawanan. Bercontoh yang pertama itu terletak kok baina ahad tarfai jumlah, di antara dua sesuatu dalam kalimat. Ini dua kalimat aja ya. Seperti contohnya adatus sadat, sadatul adat. Jadi dibalik-balik. Tapi ini cuma dua kata gitu. Yang kedua, kok baina muta'alliqai fi'alaini fi jumlata ini. Jadi ini terletak di antara dua fiil, yaitu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Nah, seperti contoh kan kita kalau di Al-Qur'an sering kan menjumpai lafaz yang seperti itu, maka dinamakan al-aksu. Pertama, bahwa Allah itu menghidupkan dari yang mati, kemudian mematikan dari yang hidup gitu. Nah, yang ketiga yaitu ayyaqa baina lafdhaini fi tarafai jumlatain. Ini terletak dalam dua lafaz, di dalam dua lafaz juga. Dua jumlatain itu maksudnya dua kalam. Yang pertama, ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Nah, sudah jelas ya, ini kan ada dua. Pertama, ma 'alaika min hisabihim min syai'. Yang kedua, wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Gitu. Kita udah jelas lah mafhum bahwa
itu terbalik-balik. Yang kedua, kemudian badi aruju. Ruju itu waruju ul kalam ilal kalim ilal waruju ul mutakalim ilal kalam asabik binaqdihi wa ibtalihi linuktati kata hasur wa tahazun. Jadi kalamnya seorang mutakalim, dia pengen mengucapkan sesuatu itu tapi batal mengembalikannya lagi. Karena apa? Biasanya dalam bentuk kesedihan atau tahasur atau kerugian diri gitu. Makanya dia mengembalikan lagi. Nah, kita angkat contoh COVID kif bid diaril lati lam ya'fu al qadam bal wa ghayruha al arwah wad diyam. Maksudnya itu, berhentilah Pak kamu pada kamu-kamu yang belum tercemar oleh telapak kaki atau masih utuh. Tidak demikian, namun kampung telah rusak dengan terpaan angin dan hujan. Nah, dia tuh mau menunjukkan bahwa kampungnya itu pertama itu dia kira belum tercemar, tapi ternyata udah tercemar, makanya dibalikin lagi gitu, Mak. Dan disebut batik ar-rujuk. Kemudian batik afrik. Wa ayyam ada al-mutakalim bila naw'ain mundarajin tahta jinsi wahid fayuqa'u bainahuma tabayunan fil madah awiddam aw ghairuhu. Maksudnya yang tafrik itu dia menjelaskan bahwa mutakalim, bentar, memisahkan antara dua perkara yang sama dari satu jenis gitu. Nah, kita ke contoh. Kenapa tafrik? Nah, pertama itu ada adbun furatun sa'iyun syarabuhu wa hada milhun ujaj. Yang pertama kan menunjukkan bahwa madah ya. Ada adbun furatun sa'iyun syarabu. Kalau diminum itu dia baik. Yang kedua wahada milhun ujaj. Gitu. Jadi dia memposisikan bahwa ada dua perkara yang mana dipisah biasanya untuk menjelaskan bahwa ini sesuatu yang madah atau sesuatu yang baik. Yang kedua itu sesuatu yang dam atau selain keduanya. Ada milhun ujaj. Kalau milhun bentar ya. Jadi maksudnya ini minumannya ini sebuah air laut. Yang pertama itu hada furatun sa'igun syarabuhu wa hada milhun ujaj. Jadi dipisahkan bahwa air laut itu satunya tawar, satunya asin.
Yang pertama itu madah, yang kedua itu dzam atau selain keduanya. Kemudian tauriyah. Tauriyah ini banyak ya. Nanti saya jelaskan lagi, sementara sampai sini dulu. Insya Allah kita akan membahas sampai 25 macam. Untuk itu, kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat grup ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.